ada santunan duka, lalu ada solkes. Ini yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Masyarakat yang bergabung di koperasi pintu air di sana secara umum tidak membedakan si dia Katolik, dia Islam, dia Kristen, dia Hindu. Ini koperasi umum. Istri saya orang Bali, Katarina Niwayan Tirtowati. Tirto itu air. Jadi kalau bergerak dengan pintu air sama dengan mengingat pada istri saya. Saya dipanggil Pak Flores. Oh, namanya Pak Flores. Dipanggil itu Pak Flores karena apa? Orang Flores yang di situ kan hanya satu, saya. Kalau masyarakat di sana mereka sudah trauma dengan koperasi. Untuk meyakinkan masyarakat umat itu tokoh adat, pemuka agama itu mereka akan mendengarkan dengan baik. Jangan pernah mengajak orang ke dalam kalau Bapak sendiri ada di luar. Jadi fokus di Banjar yang saya tinggal itu. Sahabat terkasih, kali ini UKM Aufi mendapat kesempatan sangat istimewa. Kami bertemu dengan salah seorang aktivis gerakan koperasi yang ada di jejaring Credit Union. Nama awalnya Damianus, sama seperti nama saya, hanya beda tempat, beda nasib. Pak Damianus ini seorang dokter yang juga mempunyai banyak hal, terutama tentu pengalamannya. Gerakannya di bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan ekonomi kerakyatan. Beliau sebenarnya aslinya dari NTT, dari Lembata, tetapi mukimnya ada di mana-mana, ada di Jakarta, ada di Oku, ada di Oku Timur di Sumatera. Pak Dami, terima kasih kesempatan pada hari ini karena Pak Dami menghadiri ratnya Kopi Pintu Air yang ada di Mumere. Jadi kita ini orang jauh-jauh yang ketemunya di Mumere. Kami ingin mendapatkan cerita menarik tentang perjuangan Bapak membangun ekonomi kerakyatan yang ada di daerah lain dari daerah Bapak sendiri. Itu ceritanya seperti apa. Lalu kalau misalnya ada kesulitan, mungkin kesulitan dengan masyarakatnya karena berbeda awalnya. Silakan Pak Dami. Terima kasih Bapak dari media, dari UKM Coffee. Terima kasih. Baik, saya Damianus Daikoban, marga saya Koban. Damianus itu nama pelindung, itu nama kakek. Kalau Koban itu marga. Oke. Saya pensiunan guru di Jakarta. Di Yayasan Ursulin. Lalu saat ini saya mengajar di Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selain itu, saya sebagai seorang akademisi diminta oleh masyarakat setempat, terutama di Oku Timur, bagaimana kehadiran saya di sana memberikan sesuatu yang bisa membantu masyarakat di sana. Lalu sesuai dengan pengalaman saya yang miliki, ya saya bergerak di koperasi. Nah, saya bergerak di koperasi itu sejak tahun 89. Oh, sudah lama ya? Sudah lama, tahun 89. Koperasi di Jakarta, ada Karya Sejahtera, ada Gereja Gelekat,
ada CUBG, dan yang sekarang ini Koperasi Pintu Air. Kenapa saya tidak mengembangkan Koperasi Karya Sejahtera, tidak mengembangkan koperasi Yang lain. Gereja Lekat dan yang lain? Alasan yang pertama bahwa Koperasi Pintu Air ini adalah koperasi yang izin nasional, dan itu bisa dibuka di mana saja tanpa harus izin di daerah, karena izinnya satu pintu oleh pengurus pusat. Di daerah hanya lapor. Daerah itu hanya lapor, sifatnya melapor, dan kalau Pemda misalnya ingin tahu keberadaan koperasi bisa dicek di Kementerian Koperasi. Ada nomor NIK-nya. Iya, nomor NIK-nya ada, izin badan usahanya ada, izin produk-produknya lengkap, Ya. lengkap semua. Dan ini Koperasi Pintu Air ini cocok untuk bagi daerah sana, karena Sumatera Selatan itu yang ada di sana itu masyarakat petani yang kadang bekerja, dia menginginkan juga ada semacam asuransi. Bagaimana menerapkan satu asuransi di sana yang mudah dijangkau oleh anggota, tapi juga tidak memberatkan anggota. Saya pikir Koperasi Pintu Air ini cocok. Karena apa? Di dalamnya itu ada kewajiban yang dibayar tiap bulan, lalu dari kewajiban itu ada santunan duka, lalu ada solkes. Lalu juga setiap bulan kita rapat itu kita yang membiayai diri sendiri. Dari uang 50.000 itu diambil 5.000. Ini yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Masyarakat yang bergabung di Koperasi Pintu Air di sana itu secara umum tidak membedakan si dia Katolik, dia Islam, dia Kristen, dia Hindu. Ini koperasi umum, jadi bukan koperasi agama. Nah, kebetulan di Oku Timur ini wilayah saya juga setelah pensiun berpindah ke Oku Timur. Kami merencanakan untuk suami istri setelah pensiun menetap di Oku Timur. Alasannya? Satu, alasan saya berpindah ke sana. Satu, orang tua saya, orang tua mantu ada di Oku Timur, asli Bali, tapi mereka menetap di Oku Timur. Lalu kalau saya di sana kan artinya dekat dengan orang tua, dekat dengan orang tua. Istri saya orang Bali, Katarina Niwayan Tirtowati. Tirto itu air. Jadi kalau bergerak dengan pintu air sama dengan mengingat pada istri saya. Air, Sayang. kasih sayang itu, kasih sayang. Banyak hal yang mengalir, banyak kasih sayang. Kasih sayang ini saya tidak mau juga menikmati sendiri. Dibagi Apa yang kepada saya anggota. ini, maka saya perbagikan kepada masyarakat. Apa yang saya lakukan? Saya menjelaskan ke pemuka agama, karena daerah yang saya tempat tinggal itu mayoritas Hindu, beragama Hindu dari Bali. Nah, Bapak paham? saya paham tradisinya, kebiasaannya, karena apa? Sejak tahun 1988 saya sudah terbiasa dengan masyarakat di sana. Karena setiap kali pulang libur, Juni, Desember, saya pasti ke sana. Saya dipanggil Pak Flores. Oh, namanya Pak Flores. Dipanggil itu Pak Flores, karena apa? Orang Flores yang di situ kan hanya satu, saya. Ya, ya. Nah, lalu mulai dengan adanya pintu air dipanggil Pak Bos Pintu Air. Ganti nama. Ganti nama. Mereka begitu dekat. Kenapa mereka bisa percaya akan pintu air? Yang pertama, saya katakan ini sebagai orang tua saya yang ada di sini, adik-adik kakak saya tidak akan membuat sesuatu yang membuat bapak mama sakit. Ya. Artinya jangan sampai saya melakukan sesuatu yang menipu orang tua sendiri. Itu yang mereka pahami. Kalau masyarakat di sana mereka sudah trauma dengan koperasi. Indo Elektronik itu salah satu koperasi yang didirikan oleh seorang pengusaha yang punya duit,
dia menghimpunkan dana dari masyarakat, begitu banyak dia kabur. Masyarakat trauma itu. Untuk meyakinkan kembali orang itu butuh waktu, butuh penjelasan, butuh keyakinan. Tidak mudah meyakinkan orang itu. Bapak butuh waktu berapa lama? Saya mulai dari bulan Agustus, mulai pasang banner, puji Tuhan telah hadir di kota kita. Covid pintu air hadir di mana-mana. Siap melayani. Dan siap melayani semua lapisan masyarakat. Sepasang di lapangan voli. Wah, itu siapa? Siapa beli? Banyak yang membangun saya beli. Oh, karena Bali. Beli itu kakak. Ya, karena orang Bali. Ya. Siapa beli? Itu Kurane Tirtowati. Kurane itu suaminya Tirtowati. Saya mulai kumpulkan pengurus-pengurus adat dulu dengan pertimbangan apa? Untuk meyakinkan masyarakat, umat itu, tokoh adat, pemuka agama, itu mereka akan mendengarkan dengan baik. Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah kumpulkan desa adat, pengurus desa adat, dan tokoh agama. Saya menjelaskan, Pak Adat, Mangku, dan sebagainya, saya izin. Sebagai kontribusi saya di desa ini perlu melakukan sesuatu yang untuk mengembangkan masyarakat. Saya lihat di sini kok banyak yang pinjam ke bank, lalu kadang-kadang kelilit dan sebagainya. Apakah ada cara yang lain yang bisa membantu masyarakat? Saya menawarkan koperasi. Koperasi ini pintu air. Saya bilang pintu air ini ada di seluruh Indonesia dan berpusat di Flores. Saya anggota pintu air di Jakarta. Lalu saya mau menularkan ini juga kepada Bapak Ibu. Di Lala, adik ipar saya pernah jadi anggota di Jakarta. Koperasi bukan pintu air, tapi dia sudah paham tentang koperasi kredit. Ya. Dari tahun 97, 98, pokoknya sampai 2000 berapa. Lalu dia sudah paham, pernah mendapat undian dan sebagainya. Lalu cerita dari mulut ke mulut, iya kakakku kan bergerak di koperasi. Nah, sekarang kan dia mau buka untuk di sini. Betul ya Mangku? Ada saya kebetulan Mangku. Dia Mangku itu apa? Mangku itu kita sama seperti Romo. Oh. Mangku itu mereka yang akan memimpin ibadah di pura-pura. Oh iya. Jadi saya kumpulkan Mangku, Jero Mangku itu kan Mangku dengan istrinya. Nah, lalu Mangku itu istrinya. Lalu Mangku Pusat itu seperti kita bilang pusat parokinya, pastor kepala paroki. Mangku Dalam. Jadi sana itu ada dua, yang satu tentang rohani, lalu yang satu tentang ragawi. Istilahnya yang berkaitan dengan kematian. Orang itu saya kumpulkan, mereka sudah sangat paham. Pak, jangan lama-lama. Pak, jangan lama-lama. Malah mengajukan tawaran. Iya, karena mereka sudah paham. Lalu adekku ini sendiri dia bilang, saya udah pernah di Jakarta ikut koperasi, kakakku. Nah, sekarang kakakku di sana, ngapain saya di Jakarta? Inilah. Nah, jadi Tuhan membuka pintunya seperti itu ya. memang saya merasakan bahwa Tuhan itu hadir melalui kita lalu ditebarkan ke orang lain. Iya. Dan mereka merasakan bahwa orang Katolik itu ya membuat sesuatu dan itu tidak macam-macam. Dan bukan kebetulan mertua saya itu Katolik. Orang Bali Katolik yang ada itu hanya mertua saya. Yang di sana? Iya. Nah, lalu Pak Tirto mantune, mantunya beli. Nah, mulai saya jelaskan ke rohaniwan itu adat, lalu saya katakan, Bapak Ibu bagaimana bisa menjelaskan, meyakinkan pada anggota kalau Bapak Ibu Jero Mangku semua tidak ada di dalam. Jangan pernah mengajak orang ke dalam kalau Bapak sendiri ada di luar. Ya. Tempat tinggal yang saya dengan mertua itu langsung buka awal itu 50 orang.
langsung itu. Melalui sosialisasi dulu nggak? Saya sosialisasi itu tadi, Iya. lalu mereka omong, akhirnya yang Kak, Mangku tadi, besok ada Budo Wage. Budo Wage itu hari Rabu yang disepakati oleh umat dalam minggu kedua untuk bertemu. Wajib. Ya. Semua hadir, tidak ada alasan. Budo Wage. Budo Wage itu hanya khusus bapak-bapak. Ibu-ibu yang tersendiri. Jadi saya menjelaskan ke bapak-bapak, saya menjelaskan ke ibu-ibu. Kalau ibu-ibu apa? Bapak-bapak kan Budo Wage. Ah. Dia bukan Budo Wage tapi pertemuan ibu-ibu Hindu. Oh. Ibu-ibu Hindu. Iya. Jadi dia satu hari sebelumnya sebelum Budo Wage. Oh, ini lebih awal ya. Saya jelaskan di sana, jelaskan di sini. Masing-masing sudah paham. Akhirnya Kak mulai, Kak jangan di tempat lain dulu, di kita sini dulu. Bahkan biar orang-orang kita itu masuk Kak, orang-orang kita. Jadi fokus di Banjar yang saya tinggal itu, mertua. Ya. Saya sendiri di Banjar lain, rumah saya di Banjar lain. Nah, terus Pak Adat, Pak Dami, curang, kenapa Pak Adat? Kami dengar di Banjarata sudah mulai. Kapan kami mulai? Di sana ada berapa banjar, Pak? 4. Ada 4 banjar. Pak Banjar. Satu banjar itu mau wilayah berapa? 150 kakak. Dia ada 600 dong ya. Nah itu kalau kita itu kan, iya. Iya. Nah, itu baru suami istri. Nah, jadi fokus kami kemarin sudah diarahkan oleh Ibu Manajer Area juga, Ibu Evin. Bapak, fokuskan dulu di Banjar itu, lalu biar dia padat dulu. Jangan keluar-keluar dulu. Di luar-luar sudah ada siap-siap. Ada satu kampung Bali lagi di BK 0. Kami di BK 23. Ini di BK 0. Di BK 0. Orang Bali semua. Ada berapa BK? Ada BK 0 sampai berapa? Saya di BK 23. Berarti banyak banget ya? BK. Banyak. BK itu dari kata Bendungan Komring. Bendungan Komring. Bendungan itu air sepanjang sawah seluas mata memandang. Jadi dari BK 0 itu ada Kampung Bali juga. Pada Mianus kami sudah dengar di perkumpulan para mangku, Bapak katanya buka ini. Jadi melalui mangku-mangku mereka cerita. Kami sudah kunjungi juga. Jadi nanti ya Pak Mangku ya. Satu kemarin kumpulan lagi. Pak Dami kapan kami boleh masuk? Jadi ini mereka satu kampung itu 40 kakak. Kalau suami istri aja sudah ini. Ya, Dan di situ juga petani sawit, petani jeruk. 5 sudah tadi. Nah, kami berjalan yang tadinya namanya orang pesimis lalu ngenyak juga ada saja Pak De. Ada ya? Itu mantan-mantan pegawai bank. Oh. Nah, Bang Beri. Izinnya mana? Coba sebutkan nomor izinnya. Saya bilang, oh mohon maaf. Untuk izin dari pusat. Satu pintu. Yeah. Dan nomornya saya tidak hafal. Ya, untuk apa? Bapak menghafal nomor itu lalu tidak masuk. Saya bilang. Intinya berbadan hukum, izin secara nasional. Yeah. Jadi saya hanya melapor ke kabupaten atau provinsi itu, pintu air sudah hadir. Mereka boleh cek di kementerian dan sebagainya. Dan orang bank tidak mempunyai hak untuk tanya kan? Dia kebetulan pensiunan dan dia usaha sudah gagal banyak. Oh, ya. Jadi ada teman-teman pada nggak usah dengar itu orang gagal. Oh. Ada alasan lah ya Iya. untuk menolak ya. Nah, lalu saya rencana suatu saat saya mesti deketi. Beli gimana usahamu apa dan sebagainya. Oh, orang Bali juga? Orang Bali. Oh. Nah, itu pintu air ada dana tuh kalau mau buka apa. Nah, itu saya bicara lewat adat. Masih jual mahal ini? Masih. Dia bilang, Pak De, suatu saat dia akan bertekuk lutut dengan Pak De. Nah, itu yang saya sedang mengamati mereka. Lalu di sana tawarkan karena trauma itu dia jawabannya apa? Saya nggak ada pis Pak, aku sih mau koperasi. Oh, saya pegang nih Pak De. Ya. Saya mau Pak, mau masuk koperasi tapi saya nggak ada pis. Ah, serius? Ya. Serius nih, serius. Mana KTP-mu? Mana KTP? Sini saya foto aja.
Saya foto KTP, foto KK aja, foto aja nanti saya print di kantor. Ya, bulan depan ya. Ya, maksudnya ya bulan depan. Lu bulan depan ganti uang saya talangin dulu. Oh, jadi Bapak menjadi ujung tombak untuk merayunya seperti itu. Kalau ada yang sulit, tidak segera masuk, tapi ada keinginan, Bapak talangin dulu. Dia bilang, saya nggak ada pis tapi aku mau bergabung. Itu kan trik dia. Dia sebenarnya ada uang Pak De. Oh, iya. Orang punya. Nah, lalu saya bilang, orang saya hebat itu. Jangan, nggak usah talangin, saya bayar aja. Iya, iya. Dan saya lakukan itu ternyata berhasil. Berhasil itu. Nah, sebentar. Ini kan orang kaya. Bapak sudah mampu merekrut orang kaya yang susah seperti ini berapa banyak? Orang kaya ini rata-rata orang punya Pak De. Iya. Saya katakan apa? Bapak Ibu ini punya uang, punya dana. Tapi kan bingung mau taruh di mana. Oke lah, Bapak Ibu di bank. Bapak Ibu pinjam 500 juta, 300 juta. Begitu Bapak Ibu lunaskan, apa yang Bapak Ibu dapat di bank? Nggak ada. Ya, Bunga pun juga nggak ada. Bapak nggak punya invest di situ. Nah, itu yang mereka tertarik. ya. Yang kedua, soal duta tadi, soal cash. Ya. Sedang Bapak kalau mati diabenkan pintu air hadir. Ya, ya. Ini loh. Nah itu yang mereka. Dia bilang, Pak, boleh nggak orang-orang tua kami masukin? Pak, pertanyaannya begini, biaya pengabenan itu seberapa besar sih sebenarnya dibandingkan misalnya biaya pelaksanaan penguburan yang kalau teman-teman di NTT ini kan sudah dibuatkan makam yang sudah dicor ya Pak ya? Ya, Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Iya, tetapi kalau biaya pengabenan berapa banyak? Oke. Bagi orang yang sangat mampu, dia akan mengaben full. Biayanya itu 100 juta lebih. Oh. Biayanya. Kan nanti kaitannya kan Kalau bagaimana orang-orang yang sederhana, yang boleh dikatakan punya kemampuan menengah ke bawah, itu nitip. Dan ada aben masal. Oh, Aben masal itu biaya paling mahal 10 juta. oke. 10 juta. Aben masal itu. Nah, aben masal. Pak De, kenapa orang begitu mudah untuk percaya dengan saya? Saya ini kan selalu diundang. Ya. Rewang. Oh, ya. Undang itu rewang itu. Ya, ya. Saya hadir dengan pakaian Bali. Saya muncul aja orang seneng. Oh, Jadi kalau saya ngomong sesuatu, mereka percaya. karena Bapak tokoh. Kalau enggak Bapak tokoh, bapaknya yang tokoh. Nah, lalu orang melihat, lah itu kan kurennya Tirtowati. Itu kan suaminya Wayan Tirtowati. Ya. Nah, Botir gimana Pak? Oh ya, masuk. Botir nanti masuk. Jadi memang orang kaya yang punya uang kadang juli mau taruh seperti apa ketimbang orang pinjam lalu dia kabur nipu. Sedang taruh di pintu air. Kita baru mulai September itu Pak, Oktober orang mulai buka deposito. Berapa deposito yang pertama? 500 juta. Percaya sama pintu air. Kemarin saya print bukunya, Kak sini, nih anaknya. Kalau begitu sebenarnya Bapak nggak berjuang kecuali hanya menyampaikan gagasan ya? Saya menyampaikan gagasan itu, lalu dengan sendirinya mereka. Karena apa? Percaya Pak De. Iya, iya. Karena di dalam kelompok Bali itu sendiri tadi ada orang Bali buka koperasi. Nipulah mereka. Ada yang 20 juta, 30 juta, nggak kembali. Aduh, kita ini trauma berulang-ulang. Mereka bilang, saya akan sampaikan adek itu yang kelola itu kebetulan ponakan. Kumpulkan uang yang tadi pinjam itu kembalikan ke masyarakat. Kembalikan. Kembalikan. Menurut kamu ini karma loh. Lo nggak begitu lo akan hidup susah. Ya Pak De, soal yang pakai teman-teman udah pakai suruh yang lain. Kalau nggak mau saya suruh mangku-mangku nih yang kumpulin nih. Iya, iya. Iya boleh Pak De, kalau yang mangku-mangku bisa ngomong jalan kok Pak. Dari cara itu akhirnya mereka percaya bahwa apa yang disampaikan Pak Dami tentang pintu air benar. Artinya implementasi gagasan Ya. itu harus nyata. Betul. Lalu didukung dengan media sosial. Bapak Ibu yang punya HP coba buka di Google pintu air KSP Kopdit pintu air.
Wih, ada, cabang-cabangnya segini. Nah, Bapak Ibu kalau mau ke Bali, ya kantor kita di Gimbaran. Kantor kita. Bapak Ibu kan ingat nomor anggotanya nih. Kok uangnya kurang nih mau balik ke Sumatera, ke kantor pintu air. Pak, saya anggota pintu air, nomor saya ini akan dibuka di situ ada. Boleh nggak saya ambil sibuhan? Boleh. Semakin mudah mereka. Jadi Sekarang anggotanya sudah 225. 225. Asetnya sudah berapa miliar? Hasilnya belum ada miliaran, Pak. Belum miliaran. Mereka nabung rata-rata itu 1 juta sekian yang saya lihat ini. Lalu pinjaman awal itu 5 juta. Kan pinjaman awal kan 3 kali saham. Iya. Saya bilang Bapak Ibu begini, kalau mau nyawa misalnya Bapak Ibu punya saham 500.000 deh. Kan 3 kali saham 1,5. Cukup. Enggak, Pak. Ya udah. Paling tidak Bapak Ibu pegang uang 3 juta. 3,5 juta. Oke, gini. Saya tawarkan pinjaman awal 5 juta. Nanti potong untuk menambah saham mencapai 5 juta itu. Mau? Itu kiat lain. Jadi orang mau, dan itu bayarnya per musiman. Musiman. Musim panen bayar. Iya. Tapi ada juga yang mau, Pak, aku nggak mau musiman, saya mau tiap bulan. Boleh nggak saya store tiap hari? Boleh. Buka sibuhan. Ada satu anggota yang memang dia uangnya apa segala di situ. Lalu dari simpanan besar saya umumkan terbuka. Ini deposito anggota ini Bapak Ibu boleh. Pak, kami pinjam 5 juta suami istri mau deposito. Boleh? Jalan itu, Pak De? Iya. Sahabat terkasih, kami tidak sendirian. Kami didampingin oleh pengurus pusat Bapak Vincent. Pak Vincent ini ketua bidang kehumasan. Biasanya kalau mendampingin UKM AUKI hutan-hutan beliau terkenal. Pak Vincent mendapatkan cerita yang sangat berbeda dengan aktivis-aktivis koperasi yang ada di pintu air, kan sangat berbeda nih. Menurut Pak Vincent seperti apa? Kan Bapak pasti banyak hal yang dari daerah-daerah lain, tetapi dari Pak Dami ini kan sangat menarik. Menurut Pak Vincent apa yang Bapak ingin sampaikan ke lebih jauh lagi? Silakan Pak Vincent. Baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Andi. Yang pertama saya harus beri penghusian buat Pak Dami. Terima kasih, Pak. Kenapa? Karena selama pengembangan pintu air ini kita ingin seluruh Indonesia. Terus dalam perjalanan kalau untuk Sumatera kita baru sampai di Batam, belum ke sana. Ternyata ini memang Tuhan punya cara yang luar biasa, mengutus orang yang menjadi jembatan di sana untuk pengembangan lembaga ini. Dan akademisi. Iya. Nah, ini luar biasa. Ini yang pintu air selama ini pintu air inginkan, harapkan. Karena ya tadi sudah dikatakan bahwa saya sebagai humas dan promosi yang saya kembang membawa pintu air dari Kabupaten Sika keluar Kabupaten Sika. Itu ke Ende, terus ke wilayah Tirosa, Timor, Rote, Sumba, Sabu, Alor. Itu perkembangan tidak bisa dibendung. Nah, mungkin ini kita saling memberi motivasi, membagi. Nah, karena ini mendapatkan seorang akademisi yang luar biasa. Saya juga seorang akademisi. Sama-sama dokter. Saya kurang 1 tingkat di bawah. Itu luar biasa karena kenapa saya kalau Pak Dami sudah pensiun, tapi sekarang ini kan masih mengabdi. Saya di samping aktif sebagai dosen, itu terus sebagai relawan di pintu air. Iya. Terus dalam perjalanan saya ketika melakukan promosi di wilayah timur
itu ribuan orang datang mau dengar tentang pintu air. Terus saya baru sadar saat itu bahwa ternyata di luar kampus banyak orang susah yang harus dibantu. Kita bukan bantu melalui materi, kita tidak punya. Tetapi masyarakat ini banyak menjadi korban karena informasi yang sesat. Ya, sehingga saya dengan pengalaman saya melalui pintu air itu bisa menyampaikan informasi yang benar sehingga bisa menyelamatkan mereka. Dan ini ketika mendengar cerita dari Pak Dami, wah itu luar biasa, luar biasa. Karena yang pertama ketokohannya, ya toh, orang tidak ragu, tidak ragu. Dan dalam perjalanan saya untuk bagaimana mengembangkan pintu air, yang pertama saya cari ini toko. Kenapa? Saya harus cari toko, semua toko yang ada di dalam itu. Kenapa toko yang saya cari? Karena kalau saya mau mengembangkan pintu air melalui orang-orang biasa, orang akan takut, trauma, karena malah mengalami banyak penipuan. Jangan-jangan kehadiran pintu air menipu. Ya, maka saya ketemu dengan tokoh, diskusikan tentang lembaga ini, mereka merasa baik, terima, maka kepada komunitasnya, masyarakatnya, mereka yang undang, mereka yang ngomong. Dan nanti akhirnya para akademisi yang juga tokoh, bukan hanya sekedar akademisi ya, yang akademisi yang juga tokoh akan menjadi tertarik. Dan itulah yang diharapkan oleh pintu air. Iya, jelas. Itu yang kita harapkan. Dan saya rasa kecemasan saya terobati ketika tadi malam. Kenapa baru tadi malam? Komunikasinya sudah berjalan melalui HP, tapi tidak ada bayangan bahwa Bapak Dami ini datang. Nah, jadi ketika kita diminta untuk menemani tamu, kagetlah saya. Saya datang, ini dari mana? Dari Palembang. Oku Timur. Ini Dr. Damianus Kebo. Nah, sebelah ini. Jadi dengan seorang pastor itu luar biasa. Memang kita di pintu air ini kan kita meyakin bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada suatu saat pasti Tuhan akan mempertemukan apa yang kita inginkan. Sebelum itu kita cemas, tapi dalam perjalanan bahwa kecemasan terobati dengan mengutus orang yang hebat, orang yang luar biasa menjadi bagian dari lembaga ini. Terima kasih Pak Dami dari UKM AUFI. Terima kasih banyak bisa mempertemukan kami, dan ini kita bisa sharing pengalaman, kembangkan wilayah Nusantara utuh. Amin. Kalau kemarin kan hanya sebagian, ternyata Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur ada saat ini. Jadi terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat terkasih, itulah perbincangan UKM AUFI dengan dua orang tokoh dan dua orang akademisi yang sekarang ini menjadi aktivis koperasi. Semoga aktivitas beliau sebagai aktivis akan menjadi garam yang bermanfaat. Terima kasih Pak Dami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent.